Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Taqwa dalam rangka pengajian. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan mendapatkan bagian syafaat beliau. Hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang kami hormati. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang kaya, orang yang mempunyai kelebihan harta, orang yang mempunyai keluasan harta, jangan bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabat, bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu, hendaklah dia memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Ketika anak daripada Abu Bakar atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, istri Nabi dan juga anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, beliau terkena fitnah. Aisyah itu difitnah. Yang menghembuskan fitnah adalah orang-orang munafik, tapi orang-orang yang beriman ikut ngomong. Apa yang difitnahkan, apa yang kemudian dihembuskan fitnah kepada Aisyah? Pada waktu itu Aisyah dihembuskan fitnah, dia berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ketika dalam perjalanan pulang, Aisyah pada waktu malam hari, kemudian ada hajat, lalu kemudian beliau ketinggalan Aisyah itu karena perhiasannya hilang. Lalu kemudian rombongan itu sudah masuk, sudah berangkat. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, semoga Allah meridainya, Aisyah kemudian ketinggalan sampai pagi. Kemudian ada namanya Safwan bin Mu'attal. Ketika Safwan bin Mu'attal yang memang ketinggalan rombongan, dasarnya memang beliau di belakang, lalu kemudian melihat Aisyah radhiyallahu an, maka pada waktu itu kemudian silahkan untuk naik ke onta.
Lalu kemudian dia mengucapkan dalam riwayat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Rasulullah, silahkan naik ke onta, kata Safwan bin Mu'attal. Kemudian dituntunlah masuk ke Madinah. Maka di situ kemudian orang-orang yang jahat di hatinya, orang-orang munafik, kemudian menghembuskan isu bahwasanya istri Nabi Aisyah, anak daripada Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Maka ketika dihembuskan itu, ternyata yang ikut komentar, yang ikut ngomentari, yang ikut kemudian menyebarkan itu tidak hanya orang-orang munafik, tapi orang-orang yang beriman. Maka digambarkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Suratnya surat An-Nur. Kalau ada Al-Qur'annya silakan dibuka. Surat An-Nur ayat yang ke-11. Innalladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang mereka datang untuk mengucapkan atau ngomongkan berita bohong itu juga usbatum minkum, golongan kalian. Mereka juga ada golongan kalian. La tahsabuhu syarran lakum, kalian jangan mengira bahwasanya itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah baik untuk kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, bagi tiap-tiap orang akan memperoleh balasan, balasan apa yang dia usahakan. Walladzi tawalla kibrahu minhum, orang-orang yang mengambil peranan yang besar di antara mereka, ikut menyebarkan kabar bohong yang besar, lahu adzabun adzim, dia akan memperoleh yaitu azab yang besar juga. Ring 1 Rasulullah, istri Nabi, anak daripada Abu Bakar, dihembuskan, ada orang yang menghembuskan dia selingkuh. Karena yang dituduh adalah anak Abu Bakar. Istri Rasulullah juga, anak Abu Bakar juga posisinya. Abu Bakar pada waktu itu yang terbiasa menyantuni seseorang kerabatnya namanya Mistah. Kalau tadi kan yang dianggap selingkuh dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh atau yang dianggap berselingkuh dengan Aisyah adalah Safwan bin Mu'attal. Kemudian Abu Bakar melihat anaknya difitnah. Sampai dalam satu riwayat, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Aisyah menangis. Kenapa? Karena fitnah sudah terlanjur kemana-mana. Berita bohong itu tidak bisa dibendung. Mereka nggak bisa membendungnya. Maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga, Nabi juga tidak mempunyai arahan wahyu, belum datang wahyu pada waktu itu. Maka kejadian ring 1 Nabi itu pada waktu terkena fitnah Aisyah itu kira-kira sampai 1 bulan. Jadi 1 bulan kabar itu kemudian sangat liar. Belum ada turun wahyu. Sesudah turun wahyu, apa yang Allah turunkan? Surat An-Nur ayat yang ke-26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Surat An-Nur ayat yang ke-26. Al-khabithat, wanita yang buruk, wanita yang jahat, lil khabithat, pantasnya untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang jahat. Wal khabithun, laki-laki yang buruk, pantasnya kata Allah, cocoknya
lil khabithat, untuk wanita yang buruk. Wat thayyibat, wanita-wanita yang baik. Lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Kata Allah semacam itu. Ulaika mubarrauna, mereka yang dituduh itu. Allah kemudian memberikan klarifikasi, Allah memberikan wahyu. Ulaika mubarrauna, mereka orang-orang yang dituduh oleh orang munafik, orang-orang mukmin ikut juga andil untuk menyebarkan itu. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka terlepas, mereka terbebas dari apa yang mereka tuduhkan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, untuk mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Semenjak ayat itu turun, maka kemudian fitnah yang menimpa kepada Aisyah berhenti. Tapi dalam masa 1 bulan itu, Bapak Ibu, karena anaknya Abu Bakar, Aisyah itu dituduh semacam itu, bahkan yang ikut ngomong, saya ulangi, yang ikut ngomong adalah Mistah. Mistah itu kerabat daripada Abu Bakar, ikut ngomong. Selama ini Mistah disantuni luar biasa oleh Abu Bakar. Itu masih kerabatnya, disantuni sama Abu Bakar. Karena ikut ngomong tentang fitnah yang menimpa Aisyah itu, maka Abu Bakar bersumpah. Apa sumpah Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak akan menyantuni dia lagi. Coba. Ini selevel Abu Bakar, Bapak Ibu. Ini ada orang yang disantuni, namanya Mistah. Ada orang yang disantuni selama ini, ikut ngomong, ikut menyebarkan fitnah anaknya, anak Abu Bakar. Maka kemudian secara manusiawi, orang tuanya gak suka nih. Ini disantuni kemudian ikut andil ngomong. Sampai keluar itu ucapan Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan menyantuni dia lagi. Oh. Tapi Allah turunkan ayat. Gak cukup sampai situ. Allah turunkan ayat. Di mana Allah turunkan ayat? Surat An-Nur. Yang pertama kita buka itu. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-22. Allah turunkan ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan harta, jangan orang yang mempunyai keluasan harta bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada siapa? Ulil kurba, kepada kaum kerabat. Jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat. Wal masakin, dan seterusnya ayat. Jadi kerabat itu satu saat ada model kayak gini, Bapak Ibu. Ini digambarkan dalam sejarah tuh. Bahwasanya ini sudah disantuni baik-baik, tapi kemudian balasnya semacam itu. Kira-kira, ini kira-kira saja sih. Ada nggak kira-kira misalkan di pengalaman kita, yang kita lihat di dekat-dekat kita model semacam ini? Disantuni tapi malah nggak bagus. Ada nggak? Insya Allah ada. Kalau ditanya lagi, banyak nggak? Oh, berarti nggak beda jauh sama zaman Abu Bakar nih. Wow. Tapi Allah turunkan ayat tuh, Bapak. Turun ayat. Janganlah orang yang punya kelebihan harta, orang yang punya keluasan harta, jangan bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabat, ulil kurba, wal masakin, wal muhajirin fi sabilillah. Apa yang harus dipunya? Wal ya'fu wal yasfahu. Coba, ini ada harus digaris bawahi. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memberikan maaf. Wal ya'fu wal yasfahu, berlapang dada. Coba. Turun ayat nih. Ini ayat tamparan untuk Abu Bakar tuh.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Ada kata-kata wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lapang dadalah. Habis itu, apakah kalian tidak suka Allah memberikan ampunan kepada kalian? Ada kata-kata, apakah kalian tidak suka Allah memberi ampunan bagi kalian? Abu Bakar kemudian, aku suka memperoleh ampunan dari Allah. Ku cabut tuh. Dicabut Bapak Ibu. Dicabut. Akhirnya kemudian Abu Bakar tetap menyantuni Mistah balik. Jadi sampai semacam itu. Dan kejadian yang semacam itu sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cerita tentang misalkan kerabat. Kerabat itu kan ulil kurba. Kalau di dalam ayat yang lain disebut kemudian wabidhil kurba. Ada yang ulil kurba, ada yang dzil atau zawil kurba. Ada yang kemudian ayatnya wabidhil kurba. Kalau kita buka ayat berkaitan dengan kerabat, Bapak Ibu, urut-urutan yang ada dalam Al-Quran, kalau kita cerita berbuat baik, urut-urutan yang Allah sebutkan di Quran, kalau ada orang tuanya, orang tua dulu. Tapi kalau nggak ada orang tuanya, kerabat nomor 1. Jadi urut-urutannya tuh, kalau masih ada orang tua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, baru kemudian wabidhil kurba. Urut-urutan kepada kedua orang tua, clear, nomor 1. Tapi sesudah orang tua itu kerabat. Kalau mau dibuka ayatnya, silakan di dalam, kita buka dulu sebelum ke Al-Baqarah, silakan dibuka di dalam surat An-Nisa. Kalau ada Al-Qur'annya silakan. Kalau nggak bawa Al-Qur'an berarti sudah hafal Al-Qur'an. Kan begitu sisinya itu. Kan nggak apa-apa sekarang itu. Nggak sudah hafal. Di mana hafalnya? Sudah di luar kepala. Di luarnya saja, nggak masuk-masuk itu sisinya itu. Di surat An-Nisa Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat yang keempat ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Suratnya surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-36. Wa'budullah, ini urut-urutannya. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesudah Allah, urusan penyembahan. Wabil walidaini ihsana, ini berbuat baik. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Sesudah orang tua itu siapa? Wabidhil kurba, kepada kaum kerabat. Kaum kerabat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, pribadi Nabi, yang bertanggung jawab, yang menaungi Rasulullah, yang kemudian merawat Nabi, ketika Abdullah wafat, Abdullah itu ayah Nabi Muhammad, ketika beliau wafat, waktu itu disuruh oleh kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Biasa Pak, orang zaman dulu sudah bergerak, sudah perjalanan. Abdullah disuruh ke Yaman, Abdullah disuruh untuk bergerak ke Syam, berdagang Pak. Tapi habis itu kemudian mampir ke Yathrib. Yathrib itu Madinah. Tapi beliau sakit dalam rombongan, kemudian Abdullah wafat. Kemudian dimakamkan di Yathrib. Yathrib nama sebelum nama Madinah. Umur Abdullah meninggal itu, kalau dalam kitabnya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, umur Abdullah pada waktu itu umur 25. Masih sangat muda.
Sangat mudah. Nah, memang orang Quraisy atau orang zaman dulu itu sudah memang bergerak saja. Memang begitu. Sampai digambarkan di Quran kan, kalau untuk pergerakan mereka, li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka biasa rihlah. Mau musim apa aja keluar. Mau musim dingin, musim panas, keluar mereka. Sampai ada ayatnya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Tapi ingat, sembahlah Tuhan yang menguasai Baitullah. Sembahlah Allah. Jadi sampai kayak gitu, Pak. Jadi bahwa Abdullah ketika meninggal umurnya 25. Waktu itu Aminah masih mengandung Muhammad, masih dalam perut, belum jadi nabi tentunya. Maka ketika lahir, siapa yang bertanggung jawab? Kakeknya. Kakek Abdul Muthalib, kakek beliau. Itu yang megang, itu yang ngasih nama, itu yang kemudian mengatur, melindungi Muhammad kecil. Pengaturannya kepada kakek. Tapi kan Muhammad kecil itu kan sampai umur 8 tahun. Umur 8 tahun kakeknya wafat. Siapa yang megang Muhammad waktu itu? Paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Thalib. Kerabat kan? Masih kerabat. Paman beliau yang memegangnya. Mulai umur 8 tahun, maka Muhammad umur 8 tahun sampai paman beliau wafat. Maka sampai jadi nabi dan rasul. Pada waktu itu belum jadi rasul tentunya, sampai dinikahkan dengan Khadijah dan seterusnya. Sampai kemudian paman beliau wafat. Paman beliau wafat itu bersama dengan kerabat. Walaupun nanti kerabat itu kalau sudah dewasa kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Tapi mulai umur 8 sampai kemudian menikah dan seterusnya itu kerabat, paman yang kemudian memegangnya. Maka kita kekerabatan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ingat, habis orang tua berbuat baik kepada siapa? Wabidzil qurba, kepada kaum kerabat. Makanya wabil walidaini ihsana wabidzil qurba, kaum kerabat. Coba Bapak Ibu, kalau kaum kerabat itu bergerak, oh ini kerabat saya megang. Saya akan nyekolahkan satu. Yang satu bilang, saya yang megang ini, saya sekolahkan satu. Tanggung jawab ini, tanggung jawab saya. Maka insya Allah nanti gak ada anak yang berkeliaran di jalan. Ini siapa? Sudah tua, misalkan gitu. Sudah sepuh, sudah tua. Ini siapa nih, tanggung jawab siapa nih? Kalau kerabatnya, baik, ini tanggung jawab saya pegang. Nenek di rumah, ya di sini, kami yang memegangnya. Insya Allah nggak ada yang berkeliaran di jalan. Makanya Allah mengatakan wabidzil qurba, kaum kerabat. Kalau tidak ada orang tuanya nggak ada, sudah wafat. Maka ternyata Allah menyebutkan di Quran, berbuat baik itu kepada siapa? Kaum kerabat. Kalau dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ini sering kita dengar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ada di situ. Coba kita artikan. Bukanlah kebajikan itu hanya kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi. Sesudah urusan dalam, percaya, iman. Terus apa yang dilakukan? Apa lanjutan ayat? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Sesudah hati tadi percaya, sosialnya wa atal mala ala hubbi.
memberikan harta yang dicintainya. Coba. Ada kata-kata wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Yang pertama itu dzawil qurba, kaum kerabat. Baru urutannya wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailin, orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas shalah, dan lanjutan ayat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang sama kerabatnya itu kurang baik, tapi sama orang lain baik sekali. Sama kerabatnya nggak baik, tahu udahlah situ aja gitu. Sama keponakannya nggak bagus, sama omnya juga nggak bagus. Nanti kan ada ponakan ke omnya sudah sepuh, sudah tua, dan seterusnya, nggak ada yang tanggung jawab, misalkan begitu. Keponakannya punya rezeki, lapang rezekinya, loslah situ. Semacam itu. Om ke keponakan, keponakan ke om, misalkan semacam itu. Maka kemudian ada orang-orang yang tidak bagus mereka. Bahkan abang adik satu saat gak bercakapan. Wow. Abang adik saudara kandung tidak cakapan. Tapi sama orang lain baiknya luar biasa. Subhanallah. Dia bantu sana, bantu Palestina, bantu kemana-mana. Umat Islam yang ditindas dibantu, Pak. Tapi kerabatnya sendiri gak dibantu. Itu salah. Mohon maaf, itu salah tuh. Yang kayak gini insya Allah di sini gak ada. Enggak. Tenang aja, saya gak nyinggung siapa-siapa, enggak. Kok Bapak Ibu kok kayaknya serius, entah serius ngerti, entah serius gak ngerti, gak tahu saya itu. Ini kayaknya serius sekali, entah serius tersinggung, entah serius karena kan gitu, gak tahu. Tapi kerabat itu begitu kata Allah. Begitu. Kalau masih ada tersinggung, alhamdulillah, hati ini berarti masih hidup. Tapi kalau dikasih tahu kemudian gak tersinggung sama sekali, padahal salah, mbok los lah itu kan begitu. Khawatirnya itu sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja. Kamu beri peringatan kepada mereka, tak kamu beri peringatan kepada mereka, sawaun, sama saja. Khawatirnya semacam itu. Kalau masih ada kok kemudian ya tersinggung karena ada kajian, salah saya, berarti mengakui kesalahannya, diperbaiki. Kalau cerita gengsi, aduh sama adik kok nggak cakapan, gengsilah saya ke rumahnya, dibuang. Memutuskan silaturahim itu tidak masuk langsung ke surga, nggak masuk surga tuh. Itu ada tanggungan tuh, Pak. Tanggungan itu berbahaya, Pak. Kalau kita cerita tentang dosa sosial itu, Pak. Dosa itu kan ada dua. Secara umum ya, dilihat dari sisi mana. Dosa itu ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sosial. Coba. Dosa kepada Allah, ada dosa sosial. Kalau dosa kepada Allah, berarti ada kewajiban yang ditinggalkan. Kewajiban dari Allah, ada hak-hak yang memang harus ditunaikan kepada Allah, tapi kemudian dia abaikan. Dosa kepada Allah itu cara istighfar, cara taubatnya cuma istighfar, kemudian mohon ampun, menyesal, kan begitu, terus tidak mengulangi. Udah. Jadi dosa kepada Allah itu tinggal apa? Rajin ke masjid, banyak-banyak sholat sunnah, datang ke pengajian. Kalau datang untuk mencari ilmu itu kan niscaya Allah akan ampuni dosanya. Didoakan malaikat. Ada majelis ilmu itu malaikat mendoakan, mengepak-ngepakkan sayapnya dan seterusnya. Kalau dosa kepada Allah itu banyak umroh, Pak. Banyak umroh. Mohon ampun di dekat Ka'bah sana, mohon ampun di Multazam, banyak umroh. Insya Allah selesai. Kalau dosa kepada Allah,
Insya Allah aman tuh kalau dosa kepada Allah. Tapi yang sulit adalah dosa sosial. Apa itu dosa sosial? Dosa dengan sesama ini, Pak. Banyak-banyak umroh atau haji, terkaparlah dia di padang Arafah, mohon ampun kepada Allah, misalkan kayak gitu. Tapi dia nggak cakapan sama saudaranya, nggak diampuni tuh, nggak akan diampuni oleh Allah, nggak akan. Selesaikan dosa sosial. Kalau dosa kepada Allah, Pak, nggak usah jauh-jauh lah, ke masjid saja, rajin saja ibadah malam, mohon ampun kepada Allah, istighfar dan seterusnya, insya Allah selesai. Tapi kalau kepada yang manusia dengan manusia ini payah. Makanya hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian orang yang bangkrut itu? Tahu nggak kalian orang yang manil muflis? Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Apa jawaban para sahabat? Qalu, mereka menjawab, al muflis man la dirham wala mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah dia orang yang tidak mempunyai dirham dan dia tidak mempunyai harta benda. Itu orang yang bangkrut, wahai Rasul. Apa kata Nabi? La, tidak. Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat. Dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala puasa. Orang yang bangkrut itu dari umatku nanti di hari kiamat bawa pahala banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Terus, tapi di dunia dulu dia pernah mencaci maki si fulan. Di dunia dulu dia pernah kemudian memakan harta si fulan. Di dunia dulu dia pernah kemudian menuduh si fulan berzina. Di dunia dulu dia pernah memukul orang. Berarti itu dosa sosial, nggak diselesaikan. Coba makan harta orang, terus belum diselesaikan di dunia. Apa yang terjadi di akhirat? Apa kata Rasulullah? Itu umatku yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala sholat yang banyak, tapi dia pernah dosa sosial. Intinya begitu. Pernah mukul orang, pernah nuduh berzina, pernah makan harta orang, dan seterusnya. Pernah membunuh orang dan seterusnya. Belum diselesaikan urusannya. Maka pada hari kiamat nanti orang-orang yang dizalimi itu akan dipertemukan, dan pahala orang yang banyak tadi, pahala puasa, sholat, zakat tadi, diberikan sesuai dengan kezalimannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Lah kalau yang dizalimi itu ngantri, Bapak Ibu, ngantrinya sini sampai Aksara, apa enggak kacau itu? Lah yang harta orang itu se-Indonesia dimakan sama dia. Misalkan zalim penipuan VCR, misalkan kayak gitu. Misalkan, Pak, kayak gitu itu. Lah zalim tuh. Zalimnya enggak 1-2 orang, se-Indonesia. Apa enggak kacau itu nanti? Kan begitu. Maka walaupun nanti itu amalnya banyak, Pak, tapi kemudian yang dizolimi, dosa sosial itu ngantrinya panjang, maka pahala-pahala itu diberikan kepada orang yang dizolimi. Terus semacam itu sampai habis. Kata Nabi, jika pahalanya sudah habis, yang ngantrinya masih banyak, udah setengah dari Aksara, Pak, simpang situ Mandala situ, Pak, masih simpang setengahnya, maka dosa orang-orang yang masih ngantri tadi diberikan kepada orang yang sudah habis pahalanya, diberikan dosa-dosanya. Faturihat alaih, faturiha 'alan nar, kata Rasulullah. Lalu orang yang sudah menumpuk dosa banyak, pahalanya habis, dosanya banyak, faturiha 'alan nar, lalu dia dilemparkan ke neraka. Coba, itu namanya orang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut.
Pakai fa ya Bapak Ibu, bukan mukhlis, pakai fa, muflis kan gitu nanti. Tapi jangan pula kemudian kawan kita namanya mukhlis, kita agak-agak seloroh. Muflis ini muflis, nah itu namanya orang bangkrut namanya kan gitu nanti. Jadi itu gambarannya. Jadi hati-hati dengan sosial. Tanggung jawab. Kalau seseorang tanggung jawab kepada kerabatnya harusnya dipegang, tidak dipegang, berarti dia melalaikan tanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawabnya tiga. Satu, dia tanggung jawab kepada keluarganya, pasti. Laki-laki kepada keluarganya, kepada istri-istri dan anak-anaknya. Kepada istri atau istri-istri ya? Nah itu nanti kok ngomongnya kok agak-agak gitu. Misalkan gitu. Jadi posisinya laki-laki itu tanggung jawab itu ke siapa? Pertama kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kepada siapa lagi laki-laki itu tanggung jawab? Kepada orang tuanya. Kepada siapa laki-laki bertanggung jawab? Kepada saudara perempuannya. Saudarinya lah ya. Saudari perempuannya yang memang saudari perempuannya tidak ada yang bertanggung jawab. Misalkan dia punya kakaknya tuh misalkan memang ya suaminya meninggal, misalkan semacam itu. Anaknya nggak ada, misalkan kayak gitu. Nah, kakak nih siapa yang tanggung jawab? Adik laki-lakinya atau saudara laki-laki dia. Sudah tua kakak tuh, kakak di rumah. Insya Allah makan kak, misalnya semacam itu. Kakak di rumah, kakak tanggung jawab saya yang itu tanggung jawab. Aman. Insya Allah nggak di jalan, enggak. Oh ini sama kakaknya bertengkar, sama adiknya bertengkar, bertengkar aja kerjaannya itu. Gara-gara apa? Biasanya gara-gara warisan, biasanya gitu. Itu yang di medsos ya Pak, di sini nggak tahu ya. Biasanya warisan saja itu, bertengkar aja. Gara-gara tanah sejengkal bertengkar Pak, nggak cakapan sampai mati. Sejengkal tanah. Ya Allah, ini manusia itu semacam itu. Makanya kalau punya harta, pemahamannya supaya, karena tadi kan cerita warisan bertengkar, supaya nggak bertengkar, pertama harus dipahami, waktu saya lahir saya nggak punya apa-apa. Waktu saya meninggal, biarkanlah Allah yang bagi harta saya. Karena meninggal juga nggak bawa apa-apa. Meninggal itu kalau kata Rasul, kata-kata Rasulullah SAW, yutsba'ul mayyitu bisalasah. Mayat itu diikuti dengan 3 hal. Dia akan diikuti. 1 dengan keluarganya, ahluhu. Yang kedua wa maluhu, dan hartanya. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Jadi mayat itu diikuti 3 hal. Keluarga ikut, hartanya ikut, mungkin ada mobil masih ikut lah, atau mungkin ada ikut. Tapi kemudian yang ketiga adalah amalnya. Tapi kata Nabi, fayarji'u ithnani, ada 2 yang balik ke rumah, keluarganya sama hartanya. Wa yabqa wahid, tinggal 1. Apa yang tinggal itu? Amaluhu, amal perbuatannya. 3 hal tadi balik 2, yang 1 tinggal amalnya. Maka supaya nggak bertengkar, kalau berita dengan harta harus diingat, saya dulu lahir tidak membawa apa-apa. Waktu saya meninggal, saya membawa amal saya. Biarkanlah harta saya dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi oleh Allah itu lewat apa? Lewat surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 11 dan 12. Kayak mana Allah bagi? Kalau suaminya meninggal, istri itu dapat berapa bagian? Bisa 1/8, bisa 1/4, tergantung punya anak atau enggak punya anak.
Kalau istrinya yang meninggal, si suami dapat berapa? Dikasih jatah oleh Allah di Quran. Bisa setengah, bisa 1/4. Tergantung Pak, punya anak atau nggak punya anak. Kalau punya anak, maka si suami dapat 1/4. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. Kalau nggak punya anak, dia dapat setengah. Berarti ada harta istri, ada harta suami. Kenapa? Karena saling mewarisi. Suami istri itu saling mewarisi. Makanya jatah istri kalau punya anak 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Itu yang dibagi harta suami. Kalau si istri meninggal, yang dibagi harta istri. Karena nanti istrinya meninggal, oh orang tuanya masih ada, orang tuanya masing-masing dapat 1/6. Allah mengatakan itu. Suaminya dapat berapa? Punya anak dapat 1/4. Kan begitu nanti. Semacam itu. Makanya ada harta suami, ada harta istri. Ibu-ibu nanti diinventarisir ya di rumahnya, mana yang harta ibu, mana yang harta suaminya. Semacam itu. Oh ternyata rumah ini, nah, kan gitu kan. Ternyata rumah ini sudah milik istrinya. Kenapa? Karena waktu pernikahan 20 tahun suaminya bilang, "Ibu, nikah kita sudah 20 tahun. Rumah ini hadiah untuk ibu." Berarti rumah itu sudah milik istri. Kayak gitu nanti Pak. Yang ruko sana misalkan, yang ruko sana itu nama ibu enggak? Iya, nama ibu. Cuma waktu itu pinjem nama ya Bu. Kenapa? Karena itu tetap milik bapak, tapi itu pinjem nama saja supaya ngurus surat-suratnya mudah. Nah begitu. Berarti itu pinjem nama. Harus dibedakan mana yang dikasih, mana yang pinjem nama. Gitu nanti. Memang begitu, mau kayak mana lagi? Kata suaminya, oh ruko itu masih pinjem namanya. Tanah yang sebelah sana itu jangan Bu. Anak-anaknya jangan. Kenapa Pak? Karena itu tanah wakaf kuburan. Nah, jangan dibagi-bagi kayak gitu saja. Jadi kayak mana? Memang kayak gitu di Islam. Ada harta suami, ada harta istri. Oh, di mana lagi? Maka keyakinan semacam itu mudah-mudahan kalau yakin dengan Al-Qur'an, maka posisinya tidak bertengkar sama saudaranya. Iyalah, kakak dapat 1 bagian ya, kami yang laki-laki dapat 2 bagian. Memang begitu kata Allah. Kakaknya paham karena kakaknya ikut di Aisyah, kan begitu posisinya. Maka kemudian dia, oh ya udah deh, nggak apa-apa. Wong memang bagian kakak dapat 1 bagian. Gitu. Jadi enak kayak gitu. Ini misal ya Pak. Ini misal saja. Punya ini nggak apa-apalah karena kan ngaji kan. Misalkan laki-laki perempuan punya anak 3, laki-laki 1, perempuan 2. Misal. Kemudian meninggal, suaminya meninggal. Misal, suaminya meninggal, punya anak 3, laki-laki 1, perempuan 2. Bapak suaminya masih ada, tinggal 1 tuh bapaknya yang meninggal tadi. Istrinya ada. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya. Ya kan? Orang tua yang meninggal tadi, bapaknya masih ada, bapaknya. Dikasih oleh Allah jatah 1/6. Walikulli wahidin minhumas sudus. Istrinya dikasih oleh Allah 1/8 karena punya anak. Ada 1/6, ada 1/8. Bilangan berapa yang bisa dibagi 6 sama 8? 24. Berarti ibu sudah sering bagi waris tuh kayaknya. Oh iya Bu. Jadi kan Bu, ayo. Kan bapaknya kan masih ada. Allah kasih jatah 1/6 gitu ya. Di Quran nanti Pak, di surat An-Nisa ayat 11 sama 12. Bapaknya dapat berapa? Bapaknya tadi, maksudnya yang meninggal punya bapak, dapat 1/6. Istri dapat berapa? 1/8 karena punya anak tadi. Anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Bilangan berapa yang bisa dibagi 6 sama 8? 24.
Kita hitung 24 bagi 6. Kan 1/6 tadi kan? 24 bagi 6 dapat berapa? 4. Bapaknya dapat 4. Istri 1/8. 24 bagi 8 dapat berapa? 3. Berarti 4 sama 3. Berapa jumlahnya? 7. Tadi kan 24. 24 dikurangi 7 tinggal berapa? 17. 17 itu Bapak Ibu, 17 itu dibagi anak laki-laki 1, perempuan 2. Anak laki-lakinya biar enak baginya dijadikan 2. Jadi dibagi 4. 17 bagi 4. Kan begitu? 17 bagi 4, nanti laki-lakinya ambil 2 bagian, perempuannya dapat 1 bagian, 1 bagian. Kalau ada uang 24 miliar, maka bapaknya tadi dapat 4 miliar, istrinya dapat 3 miliar. 17 miliar dibagi anak laki-laki sama anak perempuan, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau ada uangnya. Kan kalau ada. Kalau nggak ada ya udahlah, namanya nggak ada. Kalau sudah kena miliar-miliar itu semua. Kalau ada uangnya. Itu jadi semacam itu. Ya kalau ada, kalau nggak ada, gimana? Baik, hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudara. Yakin saja, karena tadi kan kenapa sering bertengkar di lapangan? Karena urusan harta waris, nggak cakapan sama kerabatnya. Ini apa? Ngajinya sudah lama, misalkan ngaji sudah lama bertahun-tahun. Alah, gara-gara sejengkal tanah sama saudaranya sendiri gak cakapan sampai mati. Masya Allah, subhanallah. Dan itu yang diharamkan Rasulullah, memutuskan qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Itu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Ya oleh karena itu, sekali lagi poinnya, kalau ngaji kita itu cerita poinnya Pak. Tadi ada surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Itu berita tentang Abu Bakar. Jangan memutus bantuan kepada kaum kerabat. Walaupun kaum kerabat itu menjengkelkan. Ini selama hidupnya itu kok posisinya apa? Posisinya menjengkelkan. Dikasih modal, dikasih modal, sak modalnya habis. Misalkan semacam itu. Tapi ingat, Allah mengatakan ayatnya lanjutannya, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lapang dadalah. Emang begitu wilayah, yaitu amal, ladang amalnya di situ dia. Urusi saja, itu ladang amalnya. Jadi sekali lagi ngaji kita berkaitan dengan kerabat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekerabatan kita, karena itu sangat penting dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak suratnya, banyak ayatnya yang berkaitan dengan kerabat. Saya rasa itu Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.